Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan jangan lupa, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang teks anekdot. Kalian minggu yang lalu sudah mengidentifikasi apa sih ciri teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah teks cerita singkat yang lucu dan menyindir. Nah, ternyata melalui teks anekdot ini kita belajar menyampaikan ide atau teks anekdot ini merupakan media menyampaikan ide atau menyampaikan kritikan. Nah, media menyampaikan ide atau media menyampaikan kritikan itu banyak, Nak. Tidak hanya melalui anekdot. Kita bisa menyampaikan kritikan melalui lagu. Kita juga bisa menyampaikan kritikan melalui puisi. Kita juga bisa menyampaikan kritikan melalui gambar-gambar karikatur seperti ini. Nah, Bu Is coba akan memperlihatkan juga gambar-gambar seperti ini yang isinya ada kalimat seruan yang juga merupakan media menyampaikan kritikan juga. Nah, gambar-gambar seperti ini disebut mention atau ungkapan yang menyindir. Nah, ini juga merupakan sarana menyampaikan kritikan. Nah, kalian harus masih ingat bukan? Manfaat sikap kritis. Nah, kenapa sih kita harus punya sikap kritis? Nah, ternyata sikap kritis itu meningkatkan daya nalar loh, Nak. Nah, mengapa meningkatkan daya nalar? Karena anak yang kritis maka harus mampu mengonstruksi sebuah argumentasi yang disertai dengan alasan yang logis dan data-data dan fakta yang mendukung argumentasi dia. Nah, ternyata orang-orang hebat adalah orang-orang yang kritis. Oleh sebab itu, mari kita latihan selalu untuk menjadi anak-anak yang kritis. Selain anak-anak pintar, kita juga harus kritis. Nah, materi kompetensi dasar kita hari ini kita lanjutkan. Kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kita akan bersama-sama mengamati terlebih dahulu contoh teks anekdot yang minggu yang lalu sudah kita baca dan kita analisis maknanya. Nah, di dalam sebuah teks anekdot ini memiliki sistematika atau struktur teks. Nah, struktur teks itu fungsinya untuk mempermudah kita ketika kita akan mengonstruksi sebuah teks tersebut. Nah, jadi sebuah teks pasti memiliki struktur. Struktur itu adalah sistematikanya, sistematika dalam teks tersebut. Nah, kita akan melihat strukturnya bagaimana. Nah, coba kalian amati. Di sini ada yang namanya abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah bagian yang di sini seorang warga melapor kemalingan. Itu merupakan abstraksi. Kemudian ada yang namanya orientasi seperti ini. Nah, orientasi. Orientasi itu adalah, kalau abstraksi tadi adalah pendahuluan. Nah, dalam cerita itu kan biasanya ada pendahuluan dulu, Nak. Nggak tiba-tiba langsung
peristiwa yang utamanya gitu ya, tapi ada yang namanya pendahuluannya. Misalnya pada suatu pagi gitu ya, kalau di sini seorang warga melapor kemalingan, itu merupakan pendahuluan dari ceritanya. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu adalah peristiwa penting yang mengantarkan konflik. Nah, peristiwa penting. Oh, ternyata si tokoh ini mengalami peristiwa penting. Pak, saya kemalingan. Nah, ini disebut orientasi. Kemudian ada struktur yang namanya krisis. Krisis itu adalah hal yang dikritisi biasanya berupa konyol, lucu, dan menyindirnya gitu ya. Di sini ada pelapor kemalingan, namun Pak Polisi malah bertanya, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hal yang dikritisi dalam teks anekdot. Ini begitu, bahwa ada beberapa kasus ketika kita melapor kepada pihak yang berwajib, maka kita yang benar justru malah kita yang disalahkan. Nah, seperti itu. Ada seseorang yang tidak melakukan kesalahan namun mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian ada seseorang yang bersalah, seperti contoh koruptor yang jelas-jelas mengambil uang negara, tapi dengan santainya gitu ya mereka tidak dihukum seperti itu. Nah, ini merupakan kritikan terhadap pejabat-pejabat publik, terutama polisi dalam teks anekdot ini. Kemudian ada reaksi. Reaksi ini adalah sebuah respon dari krisis ini. Tokoh biasanya merespon. Nah, ini namanya reaksi. Nah, koda itu adalah bagian penutup dari cerita yang menandai bahwa cerita ini sudah berakhir begitu. Nah ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh teks anekdot yang lain. Coba kita lihat. Nah, kalian juga sudah membaca ya, dosen yang juga menjadi pejabat. Kalau kita analisis di mana sih abstraksinya? Nah, abstraksinya di kantin sebuah universitas. Udin dan Tono, nah ini merupakan abstraksi atau pendahuluan dari cerita ini. Kemudian orientasinya yang mana? Nah, nih saya heran dosen ilmu politik. Nah, ini adalah peristiwa penting yang menuju ke konflik, begitu ya. Nah, konfliknya apa? Nah, krisisnya apa? Krisisnya adalah ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini menyindir pejabat yang takut kehilangan jabatannya, begitu ya. Kemudian ada reaksinya Udin atau peristiwa respon spontan dari tokoh. Kemudian kodanya ada tidak, Nak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, jadi di dalam teks anekdot struktur yang paling penting adalah abstraksi, orientasi, krisis, dan reaksi. Koda atau akhir dari sebuah cerita, karena ini cerita singkat, maka boleh tidak, boleh ada, boleh tidak ada. Seperti itu ya, Nak ya. Baik, kita akan membandingkan analisis struktur dua teks yang tadi sudah kita analisis. Ternyata tidak semua teks itu memiliki koda. Jadi koda merupakan struktur yang opsional di dalam teks anekdot. Seperti itu. Baik, Bu Iis akan menugaskan kalian menganalisis struktur pada contoh teks anekdot politisi belusukan banjir yang akan kalian kerjakan di lembar kerja yang akan kalian download di LMS. Silahkan dikerjakan, semoga diberikan kemudahan dan kumpulkan tepat waktu ya, Nak ya. Itu semoga kalian paham bahwa abstraksi itu adalah pendahuluan. Orientasi itu adalah bagian cerita yang mengarahkan terjadinya suatu krisis atau konflik atau peristiwa utama dari cerita tersebut. Kemudian krisis itu adalah hal yang konyol atau yang menggelitik atau yang mengundang gelak tawanya, itu adalah krisis. Reaksi itu adalah respon dari krisis yang dinyatakan oleh beberapa tokoh dalam cerita tersebut.
Koda merupakan penutup atau simpulan. Boleh tidak atau boleh tidak ada atau boleh ada juga dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke kaidah kebahasan teks anekdot. Nah, coba kalian perhatikan ya, Bu Is mengingatkan kembali bahwa teks anekdot adalah sebuah cerita singkat. Kalau cerita itu pasti ada tokohnya, ada peristiwanya, ada konfliknya, begitu ya, Nak ya. Nah, tentunya sebuah teks cerita itu memiliki kekasan kebahasaan. Nah, kekasan kebahasaannya. Nah, contohnya di sini. Kalau yang namanya cerita pasti banyak kalimat-kalimat tanya, kemudian kalimat seruan, kemudian kalimat perintah, begitu ya, Nak ya. Nah, kita akan melihat atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam sebuah teks anekdot. Ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pasti dalam sebuah cerita itu pasti sudah terjadi, begitu ya, Nak ya. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian banyak menggunakan kata kerja aksi. Karena di sini merupakan teks cerita, maka banyak kata kerja aksi yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Contohnya, merekam, nah kan kata kerja. Melihat, itu kata kerja. Nah, kemudian menggunakan kata seru, itu ilegal, Anda saya tangkap, gitu ya. Nah, ini merupakan seruan, seperti kalimat-kalimat seru selalu ada pada teks anekdot. Kemudian banyak kalimat langsung. Ciri kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda kutip, begitu ya, Nak ya. Kemudian penggunaan kata kerja aksi dan kalimat seruan. Seperti itu, ini contoh analisis kebahasaan pada teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV dan dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, Bu Is juga akan menugaskan kalian melakukan analisis kaidah kebahasaan seperti pada contoh ini, tetapi kalian analisis teks anekdot yang berjudul Politisi Belusukan Banjir. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Bu Is tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.